Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar materi tentang gerak benda. Sebelum kita mengenal lebih lanjut materi tentang gerak benda, maka di sini kita akan belajar dulu tentang kedudukan. Apa sih itu kedudukan? Kedudukan adalah letak suatu benda terhadap suatu titik acuan. Coba perhatikan. Bola A ini pada posisi A ini memiliki kedudukan angka di min 4. Kemudian anak di posisi B memiliki kedudukan di angka 1. Anak yang bersepeda pada posisi C memiliki kedudukan di angka 4. Paham sampai sini? Selanjutnya adalah perpindahan. Apa itu perpindahan? Perpindahan adalah perubahan kedudukan antara posisi awal dan posisi akhir. Seorang anak berpindah dari B ke R. Ditetapkan sebagai titik acuannya adalah Q. Perhatikan. Maka perpindahan dari P ke R, maka ini dapat ditentukan dengan rumus posisi di titik R dikurangi posisi di titik P, sehingga diperoleh min 4 dikurangkan positif 3, maka akan ketemu min 7. 7 ini merupakan nilai besar perpindahannya sebesar 7, dan min ini menunjukkan arah geraknya karena ke kiri. Kalau positif, arah geraknya ke kanan. Paham sampai sini? Selanjutnya adalah jarak. Apa itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda pada waktu tertentu. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut. Fahri ini berjalan dari titik A ke C, kemudian kembali ke titik B. Maka berapa jarak yang ditempuh oleh Fahri ini? Nah, tadi kita tahu bahwa jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda pada waktu tertentu. Maka panjang lintasannya dihitung dari titik A sampai ke titik C, kemudian ditambahkan ke titik B, maka akan ketemu panjang AC ditambah panjang CB, maka 8 ditambah 3, maka akan ketemu besarnya 11 meter. Meter merupakan satuan dari jarak. Cukup mudah bukan? Selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. Panjang lintasan lurus dari A ke B adalah 100 meter. Amir dan Hani berlari dalam waktu yang sama. Jarak A dan B sama dengan jarak B ke A, jarak yang sama. Nah, di sini perpindahan adalah termasuk besaran vektor, sehingga perpindahan ini tergantung pada arah. Perpindahan pada lintasan horizontal ini dinyatakan dengan tanda positif, ini menuju ke arah kanan, dan negatif jika arahnya ke kiri. Perlu diingat bahwa besaran vektor itu selalu positif. Dalam kasus ini, maka besaran vektornya untuk panjang lintasannya adalah 100 meter.
Selanjutnya adalah kita belajar tentang kelajuan. Coba perhatikan nilai speedometer pada kelajuan pada mobil. Perhatikan. Nah, maka di sini kelajuan pada mobil ini besarnya 80 yang terakhir nggih. Nah, ketika mobil berjalan, maka arah jarum pada speedometer akan bergerak menuju angka tertentu. Nilai yang ditunjuk jarum speedometer inilah yang dinamakan kelajuan. Jadi, kelajuan adalah nilai atau besar dari kecepatan benda yang bergerak. Kelajuan ini tidak ditentukan oleh arah dan kelajuan merupakan besaran skalar. Kecepatan, perhatikan ilustrasi ini. Kecepatan ini pada dasarnya sama dengan kelajuan benda yang disertai arah kalau kecepatan. Jadi kecepatan sama dengan kelajuan benda tetapi disertai dengan arahnya. Nah, kecepatan ini termasuk besaran vektor. Sedangkan kelajuan ini adalah hasil bagi antara jarak total, jarak yang ditempuh dibagi dengan selang waktu untuk menempuhnya. Kemudian untuk kecepatan adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktu. Contoh, Mu'id berlari dari titik A ke titik D. Dari titik A ke titik D melalui titik B, C selama selang waktu 10 detik. Maka berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata? Maka untuk kelajuan rata-rata, kalau tadi kelajuan rata-rata adalah hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan waktu. Jadi dari A ke B jaraknya adalah 300 ditambahkan B ke C 100 ditambahkan C ke D 300 dibagi waktu yang ditempuh selama dia berlari adalah 100 detik, sehingga ketemu 700 dibagi 700 detik, maka ketemunya 7 meter per detik. Mudah ya. Selanjutnya, berapa kecepatannya? Karena tadi tahu kecepatan adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktu. Nah, perpindahannya berapa? Dari ketika dia bergerak dari A ke D. Nah, karena perpindahan itu posisi akhir dikurangi posisi awal, berarti dari sini D ke A berarti posisinya adalah 100 meter. Berarti 100 meter dibagi dengan 100 detik, ketemunya 1 meter per detik. Paham bukan? Selanjutnya kita akan mengenal tentang gerak lurus. Gerak lurus ini dibedakan menjadi dua, gerak lurus beraturan atau yang disebut GLB, kemudian gerak lurus berubah beraturan atau yang disebut GLBB. GLBB sendiri dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, ini untuk GLB ini dikatakan GLB apabila panjang lintasannya, gerak lintasannya lurus. Untuk rumusnya ya, ini sebagai contoh, ibu berikan contohnya. Sebuah benda bergerak lurus beraturan menempuh jarak 100 meter dalam waktu 5 sekon. Tentukan kecepatannya. Yang B, lamanya waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 25 meter. Maka penyelesaiannya untuk kecepatan tadi V sama dengan delta X dibagi delta T. Untuk delta X nya jarak yang ditempuh adalah 100 dibagi waktu yang ditempuh adalah 10
sekon, 10, maka 10 meter per sekon. Sedangkan lama waktu yang diperlukan. GLBB dipercepat. GLBB dipercepat. Coba perhatikan gambar. Seseorang naik sepeda di jalan menurun. Ini makin lama makin cepat. Nah, ini termasuk GLBB dipercepat. Paham ya perbedaannya? Ini termasuk GLBB dipercepat. Karena pada speedometer dari 0 menuju ke 20, kemudian digas lagi kecepatannya sehingga menuju ke 70 contohnya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Ibu ucapkan terima kasih, selamat belajar, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.